tepatnya gitu ya, mulai melakukan perlawanan ini terhadap penahanan oleh KPK ya. Sebuah video Hasto itu beredar ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK yang menjadikan lembaga pemberantasan korupsi itu ya hanya sekedar menjadi peralatan kekuasaan. Dan yang paling tentu saja yang cukup mengejutkan yang diungkapkan oleh Hasto bahwa itu memang tujuannya revisi Undang-Undang KPK itu adalah untuk melindungi Jokowi dan keluarganya. Karena itu kita jadi paham mengapa setelah dia ditahan, kan kemarin kemudian dia mendesak agar Jokowi itu diadili. Jadi semacam test case lah ya terhadap KPK dengan undang-undang baru itu apakah betul mandul seperti yang semula diinginkan oleh Jokowi. Ya kelihatannya proses politik akan panjang, artinya kompetisi antara Jokowi dan Ibu Mega akan jadi terbuka karena kita mulai melihat peristiwa penahanan Hasto itu jadi semacam batu uji bagi KPK dan batu uji juga bagi Presiden Prabowo. Sebetulnya itu intinya kan. Secara sederhana bisa saya rumuskan, apakah KPK bisa mempertahankan dalilnya untuk mengadili Hasto sementara opini publik yang basisnya adalah pengetahuan legal terhadap kriminalisasi itu bisa dibantah oleh KPK. Kan tetap dianggap bahwa posisi KPK sebagai bawahan dalam tanda petik Jokowi itulah yang menyebabkan kriminalisasi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah posisi dari Presiden yang sampai sekarang belum memberi semacam sinyal. Tentu ini adalah soal yudikatif, soal penegakan hukum yang nggak boleh diintervensi oleh Presiden. Tetapi karena ini menyangkut stabilitas politik yang akan terganggu, karena Megawati tidak mungkin dibujuk untuk memahami bahwa ini adalah soal hukum bukan soal politik. Megawati dari awal sudah memberi sinyal bahwa akan ada cawe-cawe atau apa istilahnya itu diobok-obok di PDIP menjelang Kongres. Dan tentu yang dimaksud yang mampu mengobok-obok tentu bukan Prabowo, melainkan Jokowi. Kan jelas pengetahuan kita apa yang dimaksudkan oleh Ibu Mega bahwa Kongres PDIP akan digolkarkan, kira-kira begitu, akan diambil alih oleh atau diacak-acak oleh kekuatan luar. Siapa kekuatan luar itu? Ya pasti Jokowi. Nggak ada cara lain untuk menafsirkan pikiran Ibu Mega. Jadi kita masuk di dalam satu kesulitan untuk dilema bagi Presiden Prabowo. Apakah bisa diandaikan bahwa Prabowo tidak lagi memerlukan Mega? Pasti sebaliknya, Prabowo tetap memerlukan Mega untuk perimbangan politik di parlemen nanti itu, karena suara PDIP secara legislatif tetap mayoritas, tetap dominan minimal. Lalu pertanyaan kedua, apakah Prabowo karena itu harus mengambil jarak dari Jokowi? Nah ini pertanyaan yang betul-betul bisa membuat politik itu terpeleset. Dan sinyal awalnya yang rasional